Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Nursan dari kelas 1C. Saya akan menjelaskan brute force, David Conver, dan Decrease and Conver. Brute force adalah sebuah pendekatan yang langsung untuk memecahkan suatu masalah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement dan definisi konsep yang dilibatkan. Kedua, algoritma force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung dengan cara yang jelas atau obvious way. Karakteristik brute force umumnya tidak cerdas atau cepat, membutuhkan waktu yang berbanding lurus dengan jumlah langkah penyelesaiannya atau kompleksitas yang tinggi. Untuk masalah yang ukurannya kecil, kesederhanaan brute force biasanya lebih diperhitungkan daripada ketidakefisiennya. Contoh implementasi brute force: Big Two atau CAPTCHA dimainkan menggunakan kartu remi. Kartu remi terdiri dari 52 kartu yang terbagi menjadi 4 suite: scope, hati, rating, dan wajib. Masing-masing terdiri dari 13 kartu: As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, Jack, Queen, dan King. Pemain Big Two dimainkan oleh 4 orang. Pada awal permainan, setiap orang dibagikan 13 kartu secara acak atau random. Permainan berakhir ketika salah satu pemain berhasil mengeluarkan seluruh kartunya. Pemain yang paling cepat habis kartunya dinyatakan sebagai pemenang. 3. Pemanfaatan brute force, yaitu dengan mengeluarkan kartu yang memungkinkan dimulai dari kartu paling kiri hingga paling kanan. Conquer dan Decrease. Divide and Conquer dulunya adalah strategi militer yang dikenal dengan nama Divide and Impress. Sekarang strategi tersebut menjadi strategi fundamental di dalam ilmu komputer dengan nama Divide and Conquer. Kedua, prosedur. Divide membagi masalah menjadi masalah baru yang berukuran kecil. Conquer yaitu menyelesaikan masing-masing masalah secara rekursif. Combine menggabungkan solusi masing-masing masalah. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya umumnya meningkatkan pada brute force dengan satu jenis efisiensi kelas. Kedua, memudahkan untuk menganalisis menggunakan recurrence templates. Idealnya cocok untuk perhitungan paralel. Kelemahannya yaitu sering membutuhkan rekursi yang menyebabkan overhead. Dapat diterapkan dan interior untuk solusi algoritmik yang lebih sederhana. Decrease and Conquer. Decrease and Conquer merupakan strategi komputasi dengan mengurangi dimensi permasalahan sampai kemudian dimensi tersebut diperbesar menjadi keseluruhan. Prosedur Decrease mengurangi dimensi masalah yang original menjadi masalah baru yang berukuran kecil. Conquer menyelesaikan masing-masing masalah tersebut. Extend menggunakan solusi dari permasalahan yang kecil ke permasalahan yang original. Menggunakan divide and conquer ketika menghadapi masalah atau problem yang dapat dibagi menjadi sub-problem. Sedangkan menggunakan decrease and conquer ketika menghadapi masalah atau problem tunggal yang tidak dapat dibagi menjadi sub-problem. Jenis-jenis decrease and conquer. 1. Decrease by a content sub. Ukuran dari sebuah instansi diukur oleh ketepatan yang sama. Decrease by a content factor. Ukuran dari sebuah masalah instansi diukur oleh faktor ketetapan yang sama. Biasanya 2 pada masing-masing iterasi dan algoritma. Yang ketiga, variable size decrease. Sebuah ukuran pola pengurangan yang
berbeda dari satu iterasi ke iterasi lainnya. Cara kerja Decrease and Conquer. Decrease mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang kecil, biasanya 2 sub persoalan. Conquer memproses satu sub persoalan secara rekursif. Tidak ada tahap combine dalam Decrease and Conquer. Jenis-jenis Decrease and Conquer. Decrease by a content, ukuran dari sebuah instansi dikurangi oleh ketetapan yang sama, biasanya 1 pada masing-masing algoritma. Decrease by a content faktor, ukurannya dari sebuah masalah instansi dikurangi oleh faktor ketetapan yang sama, biasanya 2 pada masing-masing iterasi algoritma. Variable size decrease, sebuah ukuran pola pengurangan yang berbeda dari satu iterasi ke iterasi lainnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dapat diimplementasikan baik top down atau rekursif atau bawah ke atas tanpa rekursi, seringkali sangat efisien, mengarah ke satu bentuk kuat dari grafik traversal. Kelemahan, kekurangan berlaku secara luas, terutama penurunan oleh faktor konstan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.